Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Sebelumnya sudah kita bahas tentang barisan aritmatika. Nah, sebelum kita membahas deret aritmatika, coba kita review lagi ya tentang barisan aritmatika. Nah, untuk barisan aritmatika itu berupa pola bilangan ya, pola bilangan di mana antara pola bilangan pertama, kedua, ketiga itu mempunyai selisih atau beda yang konstan, yaitu dinamakan dengan barisan aritmatika. Contohnya seperti ini ya. Misalnya saya punya 2, 3, saya punya bilangan seperti ini, coba tunggu ya. 2, 4, 6, 8. Nah, ini pola bilangan genap ya, dimana selisihnya selalu konstan ya. Ini tambah 2 ya kan, tambah 2 lagi, tambah 2. Nah, ini dinamakan dengan suku pertama atau A-nya sama dengan 1, bedanya sama dengan 2. Seperti itu ya. Contoh lagi, misalnya saya punya bilangan 10 ya, turun ini ya, 10, 6, lalu 2, lalu min 2, dan seterusnya. Nah, ini bedanya berapa? Bedanya negatif 4. Ya, dari mana? Kalau untuk mencari beda itu bisa menggunakan beda ya. Bisa dari U2 dikurang U1. Berarti sama dengan apa? 6 dikurang 10 sama dengan negatif 4. Ini untuk beda ya. Kalau suku pertamanya jelas ya, suku pertamanya adalah 10. Lalu ketika ditanya tentukan misalnya 71 ya, berarti kita ingat kembali rumus dari UN ya. Rumus UN itu adalah UN ya sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, rumus ini harus kalian ingat ya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan ya. Karena yang ditanya adalah U71, maka kita tulis di sini U71 sama dengan A-nya berapa? 10 ya. 10 ditambah N kurang 1. N-nya ya ini 71 dikurang 1 kali bedanya adalah negatif 4 tadi ya. Dikali dengan negatif 4. Berarti sama dengan berapa? 10 ya ditambah 70 kali negatif 4. Perhatikan perkaliannya dulu baru dijumlahkan. Berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan 10 ya dikurang dengan 280 sama dengan negatif 270. Ini adalah hasil dari U71. Ini ya review dari materi barisan aritmatika. Sekarang kita lanjut ke deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu dia penjumlahan ya, penjumlahan berurutan. Jadi dari barisan aritmatika itu dijumlahkan itu menjadi sebuah deret. Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh yang langsung ya. Misalnya 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah seterusnya. Nah, ini merupakan deret aritmatika. Perbedaannya dengan barisan, kalau barisan biasanya dipisahkan oleh tanda koma, sedangkan kalau deret itu penjumlahan ya. Nah, ini dihubungkan dengan tanda
jumlah, seperti itu. Nah, untuk deret aritmatika rumusnya adalah Sn, ya. Ini Sn ya. Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Nah, ini untuk rumus pertama ya. Nah, kita tahu tadi ya, UN ya, di barisan aritmatika tadi ya, A plus N kurang 1 kali B. Kalau kita masukkan ke sini, ya, kita masukkan ke sini ya, UN-nya ya, A plus UN ya. Kita masukkan Sn sama dengan N per 2 A plus UN-nya tadi kita ganti dengan A plus N kurang 1 kali B. Ya, ini ya. Maka untuk rumus kedua Sn-nya menjadi N per 2, ya, ini kan tadi UN-nya ya. A-nya ada 2 kan, berarti 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini untuk rumus kedua dari Sn. Boleh pakai salah satu, mana yang paling mudah. Ya, kita menggunakan rumus pertama. Ya, kita gunakan rumus pertama jika diketahui UN atau suku terakhir. Tapi kalau kita menggunakan rumus kedua jika tidak diketahui UN. Seperti itu ya, ingat rumusnya ya, ada 2 ya. Ini dan ini ya. Nah, untuk lebih jelas kita lanjut ke contoh soalnya. Misalnya ini ya, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika. Nah, kita klasifikasikan dulu ya. Deretnya adalah ini ya. Berarti A-nya berapa? Kita tuliskan di sini ya, di penyelesaian ya. Kita tuliskan A-nya berarti berapa? 11. Ya. Bedanya berapa? Bedanya adalah tadi ya, beda itu dari U2 dikurang U1 ya. Berarti U2 dikurang U1 sama dengan berapa? 16 dikurang 11 sama dengan 5. Positif ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah S10. Ya, S10. Kita masukkan ke rumus ya. Sn sama dengan N per 2 ya. 2A tambah N kurang 1 kali beda. S10. S10 ya. Berarti N-nya adalah 10. 10 dibagi 2. 2 kali 11 karena A-nya ada 11 ya. Di sini ya 11 ya A-nya. Ditambah N-nya 10 dikurang 1 kali beda. Bedanya berapa tadi? 5. Berarti kalikan 5. Lanjut ya. Sama dengan 10 bagi 2, 5. 2 kali 11, 22. Ditambah 9 kali 5. Perhatikan. Dikalikan dulu baru dijumlah. Ya, ini dikalikan dulu. Sama dengan 5 kali 22 ditambah 45. Sama dengan berapa? 5 kali berapa ini?
5 kali 67 ya. 5 kali 67 berarti berapa? 5 ya. 35 335. Nah, ini adalah untuk jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika. Harus dipahami, dihafalkan untuk rumusnya ya. Rumusnya Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N dikurang 1 kali beda. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Untuk contoh berikutnya, nah ini ya, masih deret aritmatika ya, masih contoh yang sederhana. Kita tentukan di sini rumus suku UN ya. Kita jabarkan dulu. Untuk A-nya sama dengan 2 ya. Bedanya tadi sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ini untuk beda. Sekarang kita jawab pertanyaan yang nomor A. UN jelek ya. Untuk UN kita jawab dulu pertanyaan nomor pertama ya. Untuk pertanyaan A, UN sama dengan A plus N kurang 1 kali beda. Jadi untuk rumus barisan dan rumus deret harus dihafalkan ya. UN-nya A-nya berapa? A-nya 2 ditambah N, karena belum tahu ya N-nya keberapa kan, berarti tetap N kurang 1 kali B. B-nya 3. Kita jabarkan ya. 2 ditambah N kali 3. 3N ya. 3N. Terus negatif 1 kali 3 ini adalah dikurang 3. Nah, sekarang kita buat 3N nya di depan ya. 3N ya. 2 dikurang 3 negatif 1. Jadi ini untuk rumus UN-nya. Ya, UN-nya sama dengan 3N dikurang 1. Sekarang untuk pertanyaan kedua, rumus Sn ya. Nah, Sn karena ada UN ya, ada UN di sini ya, maka kita boleh pakai yang kan ini untuk rumus UN ya. Kita berarti boleh pakai yang langsung N per 2 A plus UN. Nah, ini baru kita pakai karena diketahui UN. Kalau tidak diketahui UN, kita pakainya 2A ditambah N kurang 1 kali B ya. N per 2, A-nya adalah 2 ditambah UN. UN-nya berapa? 3N dikurang 1. Nah, jika sudah, kita jabarkan lagi ya. N per 2, 3N-nya saya taruh di depan. 2 dikurang 1 plus 1 ya. Nah, ini adalah untuk rumus Sn. Boleh nggak dikalikan ke dalam? Boleh ya. Sampai sini sudah benar. Kalau tidak ada jawaban seperti ini, boleh kita kalikan. Nanti untuk alternatif jawabannya bisa juga N kali 3N itu apa? 3N kuadrat ya. Per 2. Kalikan lagi yang ke sebelahnya, berarti ditambah N kali 1N per 2. Nah, seperti ini.
3n kuadrat per 2 ditambah n per 2. Ini untuk rumus Sn. Kalau sampai sini saja boleh. Seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke soal ketiga ya. Rumus jumlah ya. Jumlah 20 suku pertama atau S20. Langsung kita masukkan ke rumus Sn-nya ya. Ini ya. Yang mana? C ya. Untuk C langsung ya. Sn 3n kuadrat per 2 ditambah n per 2. Kalau ada S20 berarti 3 kali 20 kuadrat per 2 ditambah 20 per 2. Berarti sama dengan berapa? 400 bagi 2, 200 ya. 600 ditambah 10 sama dengan 610. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau pakai Sn yang pakai rumus yang ini ya. Tadi? Sn sama dengan n per 2, 2a plus n kurang 1 kali beda juga nggak apa-apa, pasti hasilnya juga sama. S20 nya hasilnya pasti 610 asalkan teliti ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini ya. Ini perpaduan antara barisan aritmatika dan deret aritmatika. Oke ya. Nah, ini ya, diketahui suku ke-15 dan suku ke-8 berturut-turut 52 dan 31. Nah, ini 52 adalah untuk U15 dan 31 untuk U8. Ya, tentukan jumlah 46 suku pertama, berarti S46. Yang pertama berarti jelas ya, kita mencari suku pertama dan bedanya dulu. Dari mana? Dari U15 dan U8. Harus sudah dihafal ya. U15 sama dengan apa? A plus 14B ya. Karena 15 kurang 1 ya 14B. Selisih 1 ya, sama dengan berapa? 52. Untuk U8 sama dengan A ditambah 7B sama dengan berapa? 31. Langsung kita eliminasi ya. Kita kurangi. A-nya habis ya. 14 dikurang 7. 7B sama dengan 21. Dapat B sama dengan 21 bagi 7. Bedanya adalah 3. Nah, kita sudah dapat B-nya sama dengan 3. Kita substitusi ke U8 atau U15 terserah. Kita substitusi ke U8 ya. Berarti A tambah 7B sama dengan 31. A-nya kita cari 7 kali 3. A tambah 21 sama dengan 31. Berarti A-nya sama dengan 31 dikurang 21 sama dengan 10. Sudah kita peroleh ya. B-nya 3, A-nya adalah 10 ya. Ini A-nya 10. Nah, kalau sudah langsung kita kerjakan. Yang ditanya adalah S46. Ya, langsung kita eksekusi ya. Eksekusi untuk S46. Sn, ingat ya, n per 2, 2a ditambah n kurang 1 kali b. Berarti untuk S46 adalah 46 dibagi 2 ya. 2 kali 10 ditambah 46 kurang 1 kali bedanya tadi 3. Sama dengan 23
Ini 20 ya, ditambah 45 kali 3. Perhatikan, kita cari yang dikalikan dulu ya, kita cari perkaliannya dulu. Kerjakan yang ininya dulu ya. Yang ini dulu ya. 45 kali 3. Nah, sama dengan 23, 20 ditambah 45 kali 3, 15, 1, 12, 135 ya. Oke, 23 dikalikan 155. Yuk hitung ya. 155 kali 23. 5, 1, 15, 6, 1, 4, 6, 5. Ini 310. 5, 6, 5, 3. Jawabannya 3, 5, 6, 5. Ini untuk jumlah 46 suku pertama adalah 3565. Tidak susah ya. Kita lanjut ke contoh terakhir di barisan di deret aritmatika ya. Maaf. Oke, kita lanjutkan. Ini ada soal cerita ya. Soal ceritanya tentang gaji karyawan. Nah, gaji karyawan, seorang karyawan nih setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Jadi setiap bulan gajinya selalu naik ya. Kemungkinan besar karyawan itu rajin bekerja ya. Nah, gaji pertama karyawan tersebut adalah 2.500.000. Ini nanti sebagai A. 50.000-nya sebagai B ya, beda. Jadi sudah kita cari ya, A-nya langsung kita peroleh ya. 50.000. Bedanya, maaf ya. Bedanya adalah 50.000, A-nya 2.500.000. Yang ditanyakan adalah jumlah gaji karyawan selama 1 tahun pertama. Ya, 1 tahun ya. 1 tahun adalah 12 bulan. Karena kan ini per bulan ya. Berarti kita jadikan bulan. Berarti ini adalah N-nya 12. Ya, berarti kita cari S12. Kita cari dulu Sn. Kita tuliskan rumusnya ya. Biar kalian ingat terus. N per 2, 2A plus N kurang 1 kali B. Berarti S12. S12 sama dengan 12 dibagi 2, 2 kali 2.500.000 ya, ditambah 12 dikurang 1 kali 50.000. 6 ya. Ini 5 juta ditambah 11 kali 50.000. 11 kali 50.000 berapa ya? Sama dengan 6. 5 juta ditambah 550.000. Berarti 6 kalikan 5.550.000.
6 kali 5.550.000, berarti berapa ya? 33 juta 300.000 ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Gaji karyawan tersebut selama 1 tahun adalah 33.300.000. Nah, ini untuk materi tentang deret aritmatika ya.